Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, wa bisanadil muttasil ila al-imam an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Ila an qala fi kitabihi al-arba'in an-nawawiyah al-hadithu tsani wa thalathun an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar, la darara wa la dirar. Hadithun hasanun rawahu Malikun wa Ibnu Majah wa Daruqutni. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di malam hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah, untuk melanjutkan kajian kita daripada pembacaan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi yang disampaikan, kita berada di hadis ke-32 dari hadis 40 yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana hadis ke-32 ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau termasuk daripada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak semuanya banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ulama hadis memberikan patokan bahwasanya setiap sahabat yang periwayatannya dari Nabi melebihi 1000 hadis, maka dikategorikan dialah atau merekalah sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dijadikan patokan 1000 hadis. Dikumpulkan sama ulama, semua sahabat yang meriwayatkan hadis ke Nabi. Terkumpullah 7 orang. 7 orang sahabat yang periwayatannya lebih dari 1000 hadis. Tentunya yang paling banyak sampai 5000, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sampai 5000 hadis. 7 orang ini, 6 laki-laki, 1 wanita. Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah hadis yang beliau riwayatkan 2000 lebih. Jabir bin Abdullah, ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi 1170 hadis. 1170 hadis. Dan penyebab kenapa mereka bisa banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, yang mana kalau kita pelajari, kita baca biografi mereka, mereka ini sahabat-sahabat yang masih muda ketika Nabi meninggal. Pas Nabi meninggal, mereka ini umurnya masih muda-muda. Siti Aisyah pas Nabi meninggal masih 18 tahun. Abdullah bin Abbas, Nabi meninggal umur beliau masih
12 tahun atau 11 tahun. Abdullah bin Umar masih 21 tahun. Jadi masih muda-muda ketika Nabi meninggal. Sehingga mereka banyak kesempatan, punya kesempatan yang sangat banyak untuk banyak meriwayatkan hadis Nabi. Orang makin banyak masuk ke dalam agama Islam, makin banyak generasi tabi'in yang tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka ini haus semua dengan hadis Nabi, pengen dengar hadis Nabi, akhirnya mereka cari siapa sahabat yang masih hidup. Ya. Itulah penyebab mereka 7 orang ini banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan 7 orang ini tidak disibukkan dengan urusan-urusan negara. Beda dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Utsman bin Affan, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Ini 4 orang ini sama Nabi dari Nabi di Mekah. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu sama Nabi dari Nabi kecil malahan. Dari Nabi sebelum Nabi udah jadi teman Nabi. Nabi Muhammad dilantik oleh Allah, langsung pertama kali yang iman Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pernah pisah sama Nabi. Di mana Nabi, di situ ada Abu Bakar. Di mana Nabi, di situ ada Abu Bakar. Tapi ketika dikumpulkan oleh ulama hadis, periwayatan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq hanya 200 hadis. Cuman 200 hadis. Yang hidupnya dari awal sampai akhir sama Nabi. Sedangkan Abu Hurairah yang cuma 3-4 tahun sama Nabi, 5.000 hadis. Nah itu bedanya. Sayyidina Abu Bakar tahu semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Cuman beliau tidak punya kesempatan yang banyak untuk meriwayatkan hadis Nabi. Nabi meninggal, langsung jadi khalifah. Jadi khalifah, beban beliau banyak, tugas beliau banyak. Tidak punya tugas untuk buka majlis taklim meriwayatkan hadis Nabi, tidak punya. Dan hidup beliau setelah Nabi cuma 2 tahun sekian. Ganti Sayyidina Umar jadi khalifah 10 tahun, sibuk. Dan di waktu mereka hidup, sahabat masih banyak. Tabi'in belum terlalu banyak. Jadi rata-rata sahabat tahu hadis Nabi. Nah, tapi umur-umuran Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik. Anas bin Malik itu Nabi meninggal umur beliau 20 tahun. Beliau hidup sampai 90 tahun lebih. Artinya kan panjang. Sahabat yang lain banyak meninggal, banyak orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, tabi'in, mereka haus butuh dengan hadis Nabi Muhammad, diincarlah mana ada sahabat Nabi, di situ mereka datangi, mereka ingin dengarkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa penyebab terbanyaknya dari sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi itu rata-rata sahabat yang masih muda ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi bukan artinya Sayyidina Abu Bakar dah tahu hadis Nabi, pintaran Abu Hurairah, tidak. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu 4 orang ini termasuk sahabat yang alim. Sudah berfatwa, Nabi masih hidup. Fatwa itu ngasih hukum. Jadi Nabi masih hidup pun Sayyidina Abu Bakar udah bisa memberikan hukum atau menjawab pertanyaan orang. Tentunya sumber dia dari Nabi Muhammad SAW. 4 sahabat ini termasuk sahabat yang hafal Quran semua. Karena nggak semua sahabat hafal Quran dari awal sampai akhir. Termasuk yang hafal semua 4 khalifah ini. Hafal Quran semua, mereka alim-alim, mereka sudah berfatwa di zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya hadis mereka banyak yang mereka tahu dari Nabi. Cuman tadi mereka tidak ada waktu dari umur yang yang singkat, dan memang mereka seumuran rata-rata dengan Nabi Muhammad SAW, dah beda jauh dengan Nabi, sehingga tidak banyak waktu untuk meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Beda dengan sahabat-sahabat yang pas Nabi meninggal mereka masih muda. Dan Allah berikan umur yang panjang, 60, 70, 80, 90 tahun.
Nah, di situ mereka banyak kesempatan untuk meriwayatkan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri salah satu dari sahabat tersebut yang riwayatnya, yang periwayatan hadisnya kepada Nabi melebihi 1.000 hadis. Wa kana ahadul fuqaha al-mujtahidin. Beliau termasuk sahabat yang faqih, yang alim, paham dengan agama, al-mujtahidin, yang bisa berijtihad sendiri. Artinya beliau ini bukan sembarangan sahabat. Dan maksud dari ulama bahwasannya tidak semua sahabat itu alim. Jadi tidak segala sahabat itu alim. Karena kalau kita lihat definisi sahabat, sahabat itu kan yang melihat Nabi atau dilihat oleh Nabi. Walaupun cuma sekali. Dilihat Nabi sekali atau dia melihat Nabi sekali. Itu udah namanya sahabat, masuk ke kategori sahabat. Makanya tidak semua sahabat alim. Tidak semua sahabat menguasai ilmu syariat. Cuman kedudukan mereka tetap di atas semua orang yang alim. Sealim apapun orang, tapi bukan sahabat, tidak bisa menandingi kedudukan sahabat. Yang apa? Nyingok Nabi, udah cukup itu. Nyingok Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, apalagi yang di Madinah, yang tiap hari ketemu Nabi, udah gak usah dibandingkan dengan siapapun. Sealim apapun orang selain sahabat, setinggi apapun makomnya, kedudukannya, sewali-walinya, itu tidak bisa menandingi sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu. Tidak bisa menandingi sahabat Nabi. Walaupun yang dibandingkan ini misalkan sahabat Nabi yang badui, yang tinggal di pelosok, yang tidak kati etika, kalau ngomong kasar misalkan, tidak bisa dibandingkan dengan siapapun karena dia pernah melihat dan sezaman dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sahabat Nabi. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sahabat yang alim, yang faqih, yang menguasai ilmu syariat. Ustusyhida Abu Malik yauma Uhud. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau punya ayah yang bernama Malik. Ayah beliau yang bernama Malik ini meninggal di peperangan Uhud. Jadi termasuk sahabat yang gugur. Di peperangan Uhud itu 70 sahabat yang gugur. Peperangan Uhud, peperangan yang terjadi di tahun ketiga Hijriyah. Di tahun ketiga Hijriyah, di pelataran Gunung Uhud. Kita kalau haji atau umrah, ziarah paman Nabi Sayyidina Hamzah, di situ kita akan melihat tempat terjadinya peperangan Uhud. Disitulah peperangan Uhud. 70 sahabat Nabi yang meninggal dunia. Salah satunya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, meninggal di situ. Dan termasuk yang meninggal di situ ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ketika peperangan Uhud tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Karena ditolak sama Nabi, belum diterima. Nabi itu tidak sembarangan menerima anak-anak atau pemuda yang ingin ikut perang bersama Nabi. Dijingan dulu, masih kecil, bapaknya Malik udah nyodorkan anaknya ke Nabi. Ya Rasulullah, ini anakku. Anak aku ya Rasulullah. Innahu ablul idhab. Tulangnya itu keras-keras ya Rasulullah. Maksudnya badannya besar. Dilihat sama Nabi, kata Abu Sa'id. Wa ja'ala nabiyullah yusaidu fiyyan nadhar wa yusawwibuhu. Nabi jingok perhatikan sama Nabi badannya Abu Sa'id. Qala ruddahu dage. Bukan sekarang. Jadi beliau peperangan Uhud dah hadir. Karena masih kecil. Umur beliau 13 tahun waktu itu. Jadi bayangkan. Kuatnya bapaknya ini. Kuat bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri. Anak yang masih umur 13 tahun. Itu disodorkan ke Nabi untuk jihad di jalan Allah. Bukan piknik Pak ini. Jihad. Melawan kafir, musyrikin. Bawa senjata. Kuat hati bapaknya, kuat hati ibunya. Coba anak 13 tahun sekarang. Nah, masih selokele. Masih dimanjo, masih macam-macam.
Subuh beda dibangun, masih kecil katanya. Lah 13 tahun. Subuh udah dibangun. Ini 13 tahun zaman Nabi, subuhnya perang. Abu Sa'id Al-Khudri, bapaknya yang ngajak, didatangi ke Nabi, ya Rasulullah, ini anak tulang keras-keras ya Rasulullah. Dia ini kuat, keker badannya itu. Ajaklah ya Rasulullah perang. Dan bukan hanya beliau, banyak sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ada sahabat yang bernama kalau tidak salah Rifa'ah, lupa sedikit namanya, nangis ke bapaknya. Ngapa? Kawan aku diterima sama Nabi di peperangan Uhud inilah, aku tidak diterima sama Nabi. Nangis tidak diajak perang sama Nabi. Itulah sahabat Nabi. Nangis dan diajak perang sama Nabi. Ini budak masih kecil, masih belasan tahun, ditolak sama Nabi. Ditolak sama Nabi, nangis. Temannya diterima sama Nabi. Kenapa? Karena temannya punya keahlian memanah. Seumuran Nabi, sekelas istilahnya. Cuman kalau temennya ini punya keahlian hebat memanah, diterima sama Nabi, diajak untuk perang Uhud. Satunya ini, dah kata keahlian memanah, dan diterima sama Nabi. Nangis. Ngantut dia ke bapaknya. Kata dia, ayah sampaikan ke Nabi, kalau adu gulat, aku menang dari budak itu. Nah, minta diduel gulat. Akhirnya sampaikan sama bapaknya ke Nabi. Ya Rasulullah, anak aku nangis. Tidak diajak sama kamu untuk perang Uhud. Sedangkan temannya seumuran antum aja. Kata Nabi, iya kalau dia bisa memanah. Berguna untuk kita memanah. Tapi anakku ni ya Rasulullah, lihai bergulat, pintar. Dia ngajak apa nantang yang antum terima untuk gulat. Dia kan sama Nabi. Ayo coba gulat. Dah tahu menang dia. Yang ditolak tadi menang akhirnya diterima sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak tahu dia bisa gulat. Jadi yang bisa gulat akhirnya diterima sama Nabi. Ini Masyaallah hadirin, anak yang umur belasan tahun. Abu Sa'id 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Tapi apa namanya semangat jihad di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad SAW luar biasa. Nuruni dari bapaknya, dari ibu. Bapaknya kuat, hatinya, ibunya kuat, hatinya, anaknya juga jadi kuat. Yang tadi nangis, bukan nangis tidak diajak piknik, tidak diajak perang sama Nabi, nangis. Pengen ikut perang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi tidak semua Nabi terima. Ada sahabat-sahabat yang di Badar dan diterima sama Nabi. Tahun depannya di Uhud diterima sama Nabi. Oh, udah dewasa, udah cukup terima sama Nabi. Nah, jadi Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sahabat yang ditolak sama Nabi di peperangan Uhud karena umurnya masih 13 tahun. Umurnya masih 13 tahun. Nah, setelah itu tahun depannya atau 2 tahun berikutnya setelah peperangan Uhud, peperangan berikutnya yang terbesar adalah peperangan Khandaq di tahun kelima Hijriyah. Abu Sa'id Al-Khudri sudah mulai ikut terus bareng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari peperangan Khandaq sampai Nabi meninggal, beliau selalu hadir di setiap peperangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Khandaq jadi sampai Nabi meninggal 5 tahun kurang lebih. Jadi 5 tahun Nabi di Madinah, beliau udah ikut perang sama Nabi karena masih kecil. 5 tahun setengah berikutnya sampai Nabi wafat, dia ikut perang bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sedikit daripada biografi perawi Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis yang akan kita baca pada malam hari ini. Apa yang hadis yang beliau riwayatkan? Dan Abu Sa'id Al-Khudri ini kayak sudah diprediksi sama Nabi, beliau ini akan jadi perawi termasuk perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Karena beliau adalah orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad SAW yang berbunyi, kata Nabi, nanti kalian akan didatangi, kata Nabi, oleh penuntut-penuntut ilmu agama. Maka sambutlah mereka, karena mereka adalah tamuku. Mereka dipuji-puji sama Nabi.
Makanya Abu Sa'id Al-Khudri setiap datang orang ke beliau mau dengarkan hadis Nabi Muhammad SAW itu selalu disambut oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Selamat datang, marhaban biwasiyyi Rasulillah. Kata beliau, selamat datang wahai orang-orang yang aku diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyambut kalian. Jadi generasi tabi'in yang tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW itu sudah diwasiatkan sama Nabi ke Abu Sa'id Al-Khudri untuk menyambut mereka kalau mereka datang mau nuntut ilmu agama. Tentunya ilmu agama yang sumber dari ilmu agama selain Al-Quran adalah hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hadis terus berlanjut sampai hari kiamat. Artinya semua yang menuntut ilmu agama akan selalu disambut oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita jadikan Pak hadirnya kita di sini dengar hadis Nabi cuman sekedar rutinan biasa. Jangan. Kita harus hadirkan dalam diri kita. Kita harus yakin ini kita lagi lagi ngejar pujian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi ngejar doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lagi ngejar jaminan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak jaminan-jaminan dari Nabi, pujian-pujian dari Nabi untuk orang yang mau mendengarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pujian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kata Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat untuk orang yang mendengarkan hadisku dan menyampaikannya kepada orang lain. Itu pujian buat. Naddarallahu ra'an. Mudah-mudahan Allah cerahkan, Allah terangi muka orang, artinya batinnya, hatinya terang, mukanya terang ketika dia mendengarkan hadisku dan dia menyampaikannya ke orang lain. Hanya hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi perkumpulan kita di sini niatnya adalah ingin mendapatkan keridhaan Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan janji dari Nabi yang Nabi janjikan untuk orang-orang yang mau mendengarkan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dari zaman Abu Sa'id dia udah nyambut setiap datang tamu yang ingin mendengarkan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang beliau riwayatkan qal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la dharara wa la dhirar. La dharara wa la dhirar. Cuman itu hadisnya. Hadisnya itu cuman 2 kalimat. Singkat padat. Ya, jadi termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang pendek, singkat, tapi maknanya padat sekali. Maknanya dalam. Ulama pas nyarahkan hadis ini la dharar wa la dirar, ada yang 1 lembar, ada yang 2 lembar. Nyarahkan hadis Nabi besar Muhammad SAW yang cuma 2 kalimat. Dalam hadis beliau menyebutkan mukjizat tersebut, utitu jawami'ul kalim. Kata Nabi, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Jawami'ul kalim adalah ma qalla lafzuhu, yang kalimatnya sedikit, lafadznya dikit, wa kathura makna, tapi maknanya dalam, kandungannya banyak, isinya padat. Nah, itu mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirip dengan mukjizatnya Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim itu termasuk mukjizat. Jadi Al-Qur'an itu kan mukjizat. Al-Qur'an itu mukjizat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an terletak mukjizat-mukjizat, bukan satu mukjizat. Jadi Al-Quran mukjizat untuk Nabi. Di jero Al-Quran itu ada banyak mukjizat-mukjizat lagi. Salah satunya Al-Ijaz. Al-Quran itu memiliki kemampuan, tentunya Allah kan, Al-Quran kalamullah. Kalimat yang sangat singkat tapi maknanya padat. Kalimatnya singkat, maknanya padat. Al-Quran itu bukan ucapan, bukan omongan yang
Basing ngomong tidak kasih. Makanya kata ulama, setiap susunan di Al-Quran itu pasti ada maknanya. Misalkan, di ayat ini Allah Al-Azizur Rahim. Di ayat berikutnya Allah pakai Al-Aziz, misalkan Al-Karim. Ngapo di sini Aziz pakai Rahim, di situ Aziz pakai Karim. Nah, di sini Sami Basir. Di ayat berikut Basirun Sami misalkan. Kenapa? Pasti ada maknanya. Nah, oh, cuman kebetulan katik kebetulan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, salah satu contoh betapa hebatnya mukjizat Al-Qur'anul Karim singkat padat yaitu ayat yang berbunyi walakum fil qisasi hayatun, bagi kalian wahai umat manusia di dalam hukum kisos itu ada kehidupan kata Allah. Bayangkan hukum kisos. Kisos itu kan yang membunuh uang dibunuh lagi. Ada si fulan, si A bunuh si B. Tentunya dengan cara-cara yang sudah disebutkan oleh ulama. Niat memang bunuh, niat sengaja dengan keluarga si B nuntut minta dikisos, maka si A harus dibunuh kisos. Nah kata Allah, kalau kalian lakukan hukum kisos ini, itu adalah kehidupan. Sebenarnya kehidupannya mana? Kan ini mati dua-duanya. Kehidupan apa yang Allah maksud? Disyarahkan, ditafsirkan sama ulama jadi 3, 4, 5 baris. Kalimat di Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun. Cuma 3 kalimat. Bagi kalian, wahai umat manusia, dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Udah. Ulama nafsirkannya sampai 3 baris, sampai 5 baris. Nah ini termasuk mukjizat Al-Quran. Persis dengan mukjizat Al-Quran Allah berikan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sekali lagi menunjukkan bahwasannya Al-Quran dan Nabi itu syai'un wahid, ya, adalah satu hal yang sama. Tidak bisa dipisahkan Al-Quran dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diutus, Al-Quran turun. Nabi Muhammad meninggal, Al-Quran stop. Nabi Muhammad diutus, Al-Quran turun. Nabi Muhammad meninggal, Al-Quran stop. Apa akhlak Nabi? Siti Aisyah ditanya sama tabi'in, sama orang-orang yang tidak nemui Nabi. Akhlak Nabi itu bagaimana? Simple. Siti Aisyah jawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Kata Siti Aisyah, akhlak Nabi Al-Quran. Yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi tinggalkan semua. Yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Nabi lakukan semua. Anjuran-anjuran dari Allah di dalam Al-Quran, Nabi pertama kali yang melakukan. Nah, salah satunya syarah hadis ini. Nabi mengatakan la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Kata Nabi, arti la darar, tidak boleh kalian itu menyelakai, membuat madarat diri kalian sendiri, membuat madarat untuk diri kalian sendiri, zalim ke diri sendiri, itu tidak boleh. La darara. Tidak boleh kata Nabi nyelakoi diri dewe, tidak boleh. Itu artilah darar. Tidak boleh berbuat zalim ke diri deh. Jadi zalim itu kalau kita sering kita pahami zalim selama ini ke orang lain, tidak. Kadang ke diri dewe itu ada zalim. Contoh, kita tidak ngatur pola hidup kita, itu zalim ke diri kita. Termasuk zalim. Yang tahu ini madarat misalkan, bahaya dia makan, masih dia makan, zalim ke diri dia dewe. Bahkan dengan alasan apapun kata ulama tidak boleh kita berbuat zalim ke diri kita dewe, tidak boleh. Nyelakoi diri tidak boleh. Alasannya apapun. Alasannya syariat misalkan. Bagaimana syariat? Misalkan ada orang sakit, tidak boleh kena banyu. Kata dokter, kalau kena banyu, kau ini lukanya ini lama sembuhnya. Cuman lama sembuhnya. Kalau kau tidak kena banyu, misalkan ini luka seminggu sembuh. Tapi kalau kena banyu 2 minggu sembuh. Tidak boleh pakai banyu. Tidak boleh. Kata ulama, tidak usah wudhu, tayamum. Masih dia nak pakai, haram hukumnya. Nyelakoi diri dewek, apalagi nyelakoi tadi sampai misalkan membahayakan dirinya. Membahayakan dengan artian misalkan sampai mati, meninggal.
Haram, tak boleh. Tak boleh wudhu karena apa? Luka tadi bakal jadi 2 minggu. Apalagi misalkan kata dokter, kalau kau kenakan banyu, ini luka tak sembuh-sembuh. Atau bisa nanti lukanya merembet kemana-mana. Atau bisa sampai, udah, itu tak boleh kita pakai baju. Dalilnya ini hadis Nabi, la darara. Tak boleh kata Nabi kalian berbuat zalim ke diri kalian sendiri. Tak bisa pakai air, ada tayamum. Tidak bisa pakai tayamum, sholat tanpa tayamum. Cuma dihitung kan, nanti diulangi kalau udah sembuh. Tidak bisa puasa, tidak usah puasa. Ada orang misalkan, tentu tapi ini sekali lagi kembalinya ke niat kita masing-masing. Kita mungkin bebas hukum dari orang di kehidupan dunia, tapi dari Allah kita tidak bisa bebas kalau kita bohong kan itu. Ada orang misalkan tidak bisa puasa, sakit, tidak boleh dia paksa berdosa. Sholat, tidak bisa tegak, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, seterusnya. Pokoknya selagi ada madarat untuk diri kita, pasti ada keringanan dari syariat Islam. Ada madarat untuk diri kita, pasti ada keringanan dari syariat Islam. Karena kata Nabi, la darar. Agama ini diutus kata Nabi dengan sempurna. Tidak mungkin ada ajaran agama yang membahayakan kita. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada ajaran agama yang membahayakan kita. Pasti semua ajaran agama memberikan kita manfaat. Nah, umpama kita lagi tidak bisa mengamalkan syariat tertentu, maka ada keringanan dari syariat itu sendiri. Tidak bisa wudhu, ada tayamum. Tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Tidak bisa puasa, bayar fidyah. 1 mud 1 hari. Nah, itu semua. Semua ada keringanan dari syariat Islam. Dari mana itu diambil? Dari hadis Nabi besar Muhammad SAW, la darara. Tidak boleh kalian berbuat zalim ke diri kalian sendiri. Tidak boleh. Wala dirar. Tidak boleh berbuat zalim ke diri kalian sendiri. Begitu juga tidak boleh berbuat zalim ke orang lain. Ke diri dewek tidak pernah buat zalim, ke orang lain zalim terus. Hati-hati, tidak boleh berbuat zalim. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku ini mengharamkan untuk diriku berbuat zalim. Aku kata Allah tidak mungkin berbuat zalim, dan aku jadikan perbuatan zalim juga haram untuk kalian, fala tadzalamu, maka jangan berbuat zalim. Jangan saling berbuat zalim. Jadi kalau kata ulama, kalau kita tidak bisa menunjuk manfaat ke orang lain, paling tidak jangan ngasih madarat ke orang lain. Tidak bisa menunjuk manfaat. Semua terbatas, misalkan ekonominya terbatas, duit aku terbatas, waktu aku terbatas, tenaga terbatas, misalkan. Tidak bisa ngasih manfaat ke lingkungan yang kita ada di situ. Paling tidak jangan kasih motor, jangan membahayakan, jangan menyusahkan orang lain. Lada kati manfaatnya menyusahkan. Nauzubillah min dzalik. Lada kati manfaatnya malah menyusahkan. Nah, jadi termasuk sedekah. Bahkan Nabi Muhammad dalam hadis lain beliau meriwayatkan, beliau bersabda, termasuk sedekah antakufa nafsaka anil zulm. Termasuk sedekah kau tidak berbuat zalim. Itu kata Nabi. Termasuk sedekah itu. Nah, jadi misalkan tidak buang sampah di jalan, itu jangan buang sampah di jalan, ganggu orang lain. Itu tidak zalim. Itu termasuk sedekah kata Nabi Muhammad. Bukan ngambilin sampah yang udah di jalan. Misalkan ada sampah di jalan kita buang tempatnya. Itu luar biasa pahalanya besar kata Nabi. Ini tidak. Kita nak buang sampah di selain tempatnya tidak jadi. Ingat, oh ini ganggu masyarakat setempat. Itu termasuk sedekah kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sebagaimana tidak boleh kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri, begitu juga tidak boleh berbuat zalim ke wong lain. Ustaz, misalkan wong tadi zolim sama aku. Ini banyak tanya. Wong tadi zolim, dia suka ganggu Ustaz. Misalkan ribut galak di rumahnya, boleh tidak balas kami ribut juga? Misalkan dia galak apa
Lempar batu, boleh lah kami lempari batu juga. Nah, jadi kata ulama dalam syariat, bahkan dalam hadis sekalipun ada dari Nabi besar Muhammad SAW, Nabi selalu menganjurkan untuk kezaliman tidak dibalas dengan kezaliman. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadis, beliau bersabda, "Wala takhun man khanak." Ada yang berbuat khianat kepadamu, jangan kau balik dengan khianat ke dia, jangan. Ya sudah. Ada orang yang khianat ke kita, zalim ke kita, tinggalkan. Jangan dibalas dengan kezaliman. Memang hak kita untuk membalas. Boleh. Boleh tidak balas orang zalim? Misalkan ada orang nampar gitu. Boleh tidak kita balas tampar? Boleh. Kisos. Satu tamparan, hak kita untuk membalas satu tamparan. Boleh. Jadi ada orang misalkan nampar gitu sekali. Balas, tapi balas cuma boleh sekali. Jangan keladasan malesnya. Nah, ini kalau orang males lupa ambil dah. Satu tamparan, balasannya satu tamparan. Kayak Nabi besar Muhammad SAW itu di peperangan Uhud tadi, ketika paman beliau meninggal dunia, paman Nabi meninggal, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini paman yang Nabi cintai ini. Kenapa? Karena paman juga seperti teman, umurnya cuma beda 2 tahun. Sayyidina Hamzah itu cuma lebih tua 2 tahun dari Nabi. Uniknya Sayyidina Hamzah ini paman Nabi plus misan Nabi. Yang mana misan Nabi? Nah, itu kita diteliti dulu sejarahnya. Paman Nabi karena beliau kakak, beliau adik Abdullah, ayah kandung Nabi Muhammad SAW. Cuman tidak seibu. Abdullah dan Hamzah tidak seibu, beda ibu. Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah ayah Nabi juga bin Abdul Muttalib. Nah, berarti kan saudara ayahnya Nabi, paman Nabi. Sepupu Nabi dari mana? Ibunya. Sayyidina Hamzah itu punya ibu, saudarinya Siti Aminah. Sayyidina Hamzah paman Nabi, punya ibu, saudari Siti Aminah. Siapa Siti Aminah? Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib ini kan kakek Nabi, bininya banyak, masyaallah, bukan siko, anaknya banyak. Abdul Muttalib dan Abdullah itu anak bapak kan, peripean. Anak bapak plus peripean. Abdullah, anak Abdul Muttalib, ayah Nabi Abdullah nikah dengan Siti Aminah. Abdul Muttalib nikah dengan kakaknya Aminah. Paham tak? Nyambung belum? Belum nyambung masih. Ini urusan nasab memang agak muter. Ya, apalagi nasab apa Al-Arab, Arab dulu. Wah itu situ-situ lah muter-muter. Kita ulangi. Abdul Muttalib kakek Nabi. Abdullah ayah Nabi. Abdullah kita tahu kan Abdullah nikah dengan Aminah, ibu Nabi Muhammad. Nah, Aminah ini punya kakak bini Abdul Muttalib. Bukan ibunya Abdullah lain lagi, paham tak? Jadi boleh bapak sama anak ngambil perempuan kakak adik. Itu ibu-ibu ngerti tuh, kata ibu. Boleh. Bapak sama anak, bapak sama anak menikahi perempuan kakak adik. Bapak ngembek kakaknya, anak ngembek adiknya. Boleh. Jadi anak bapak plus peripean mereka di. Paham ya? Jadi Abdullah dan Abdul Muttalib, anak dan ayah nikahi saudari. Dua perempuan yang kakak adik. Adiknya bernama Aminah dinikahi oleh Abdullah, lahirlah Nabi Muhammad. Kakak Aminah dinikahi, lupa Al-Fakir namanya siapa. Kakak Siti Aminah dinikahi oleh Abdul Muttalib, lahirlah Sayyiduna Hamzah. Jadi Sayyiduna Hamzah itu paman Nabi kalau dari bapaknya, dari Abdul Muttalib status dia Ami Nabi.
Tapi kalau dari ibunya status dia sama Nabi, misal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah nyambung di situ? Udah nyambung. Jadi bapak sama anak boleh menikahi perempuan kakak adik, boleh. Si bapak ngambil kakaknya, si anak ngambil adiknya. Berarti bapak sama anak peripian. Bapak sama anak peripian, boleh. Karena bukan mahram. Ustaz, itu kan berarti apa namanya Abdul Muthalib punya istri ibu tirinya Abdullah. Iya, mahramnya cuma ke ibu tiri. Nah, ini penting juga, Pak. Kalau kita punya bapak kawin lagi. Kita punya bapak kawin lagi. Yang mahram kita cuman istri bapak kita itu. Mertua bapak kita dari bini kedua tidak mahram. Hati-hati. Oh, ini mertua bapak aku salaman. Nenek, bukan nenek kita itu. Paham ya? Kita punya bapak kawin lagi misalkan. Kawin lagi bapak kita dengan bini kedua. Nah, bini kedua bapak kita itu mahram buat kita. Salaman gitu. Mahram sampai kekal abadi mahramnya. Tapi ibunya atau alias mertua bapak kita, mertua kedua bapak kita, mertua bapak kita dari istri kedua, itu bukan mahram kita, boleh kita kawini. Bapak ngembek anak, anak ngembek emaknya misalkan, boleh. Iya, jadi yang mahram itu cuman ke ibu tiri. Ibu tiri kita mahram buat kita. Tapi ibunya ibu tiri kita bukan mahram. Saudari ibu tiri kita bukan bibi kita, bukan mahram. Anak ibu tiri kita dari selain bapak kita bukan mahram, bukan mahram. Cuman ke ibu tirinya yang mahram. Ke ibu tiri kita mahram kita. Selain ibu tiri kita, dak kate yang mahram. Nah, ini hati-hati. Oh, ini kan bini bapak aku. Berarti saudari dia ini bibi aku, salaman, dosa, bukan mahram. Boleh kawin. Saya sebut saya ini Abdul Muttalib dan Abdullah. Abdul Muttalib kawin lagi dengan selain ibu Abdullah. Siapa? Kakaknya Siti Aminah. Siti Aminahnya dikawin oleh Abdullah, anaknya Abdul Muttalib. Nah, jadi Sayyidina Hamzah kalau dari bapak statusnya paman Nabi Muhammad, kalau dari ibu statusnya misan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada psikologi, bukan cuma itu hubungannya. Saudara susun Nabi Muhammad. Sayyidina Hamzah sama Nabi sama-sama disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Sama-sama saudara susun. Tambah kok lagi hubungannya dengan Nabi. Peripian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi Muhammad yang bernama Maimunah dan bernama Zainab itu saudari istri Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Sayyidina Hamzah punya bini itu beradean dengan istri Nabi yang bernama Maimunah dan istri Nabi yang bernama Zainab. Jadi Sayyidina Hamzah ini paman Nabi, misad Nabi, saudara susun Nabi, peripian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kita ceritakan pas beliau meninggal, Nabi marahnya sedih luar biasa. Apalagi pas Nabi lihat beliau meninggal, kan sama Hindun apa namanya, dadanya dibelah. Hindun ini nanti masuk Islam, perempuan, istrinya Abu Sufyan. Gerem Hindun sama Hamzah. Kenapa? Hamzah ini yang bunuh bapaknya, yang bunuh pamannya di peperangan Badar tahun kemarin. Jadi dia pas tahu Hamzah meninggal, didatangi, tidak cukup dia lihat Hamzah meninggal, dibelek dadanya, diambil hatinya, ini mentah-mentah, dikunyah sama dia. Saking dongkolnya Hindun dengan Sayyiduna Hamzah. Udah habis dilepehkan sama dia, balik dia ke Mekah. Nabi juga itu, waduh sedih. Sampai Nabi takbir sholat jenazahnya itu 70 kali. Bukan 4 kali, 70 kali. Saking sedihnya Nabi Muhammad. Demi Allah wahai paman, kata Nabi, aku akan bunuh mereka untuk menggantikanmu itu 70 orang. Bukan sikok lawan sikok, 70 Agus yang aku bunuh untuk istilahnya balas dendam atas kematian. Saking marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis sedih Nabi. Sayyidina Hamzah, Asadullah,
macannya Allah Subhanahu wa taala dan macannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk Islam karena ngebela Nabi. Ketika ketika Sayyidina Hamzah baru balik dari berburu, ini Nabi masih di Mekah, belum Muslim Sayyidina Hamzah. Ada perempuan ngomong, "Oi wahai Hamzah, tahu tak kau tadi keponakanmu Muhammad itu habis dicaci-caci oleh Abu Jahal di Ka'bah. Ponakanmu lagi tawaf, kata hal, datang Abu Jahal habis dimaki-maki." Dia jawab tak? Kata Sayyidina Hamzah, "Muhammad, ponakan kau udah jawab." Nabi tak pernah jawab kalau dicaci. Sayyidina Hamzah baru balik berburu ini. Sayyidina Hamzah ini istilahnya preman. Satu dibanding 1.000 pasukan. Orang satu dibanding dengan 1.000 pasukan. Dah banyak omong. Didatangnya Abu Jahal. Abu Jahal lagi kumpul sama teman-temannya ini. Lagi kumpul di tempat di markasnya. Didatangnya Sayyidina Hamzah. Ditariknya busur panahnya. Langsung dipukul ke muka Abu Jahal. Dah banyak omong. Turun dari kuda. Berdarah Abu Jahal. Kata dia, "Atastumuhu wa ana ala dini." Kau caci dia sedangkan aku berada di agamanya, itulah dia masuk Islam. Kau berani caci dia sedangkan aku dalam Muslim, aku ini ngikuti dia. Jadi aku bela dia sekarang bukan karena cuma dia keponakanku dan lisanku. Aku bela dia karena aku juga mengakui dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari saat itu Nabi ngerasa backingnya makin kuat karena Sayyidina Hamzah masuk Islam. Tidak lama 3 bulan Sayyidina Umar pula masuk Islam. Wah makin hebat ya, makin kuat Islam pada saat itu. Meninggal, akhirnya kata Nabi, 70 orang aku akan balas wahai pamanku. Turun ayat suci Al-Quran. Kata Allah, wahai Muhammad, satu dibalas satu. Satu dibalas satu. Tidak boleh, satu dibalas 70. Ditegur langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun 70 musyrik tidak sebanding dengan Sayyidina Hamzah. 70, 700. Jangankan dengan Sayyidina Hamzah, dengan mukmin muslim biasa tidak bisa dibandingkan dengan musyrik kafir sedunia. Tidak bisa. Lebih mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuman yang namanya balas itu satu balas satu. Teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Allah, waliman sabar walaman afa wa sabar fa inna dzalika min azmil umur. Untuk yang memaafkan, untuk yang sabar, itu pahalanya lebih besar. Nah, ini lihat didikan Allah untuk Nabi Muhammad. La dirar. Jangan berbuat zalim ke orang yang zalim kepadamu. Terbukti ketika Nabi merebut kota suci Mekah, Hindun di depan Nabi. Ini Hindun perempuan yang dulu kebelek dada pamannya. Yang dulu ngebunuh pamannya. Kalau Nabi ngisyaratkan ini dipenggal sama sahabat palanya. Apa kata Nabi? Idhabu fa antumut tulaqo. Pergi kalian bebas. Masih musyrik kan ini? Belum muslim belum? Pergi kalian bebas kata Nabi Muhammad SAW. Di tahun 8 Hijriah. 2000 orang Mekah di hadapan Nabi. Siap udah. Kalau kata Nabi penggal, dipenggal kalau kepalanya itu. 2000 ini ialah yang caci Nabi 13 tahun dulu. Yang bunuh Sayyidina Hamzah, yang bunuh fulan, Ada kalau di sini. Kata mereka, kira-kira kita diapa ke Muhammad ini. Apa kata Nabi? Idhabu fa antumut tulaqo. Pergi kalian semua bebas. Dibebaskan cuma-cuma sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak pernah balas kezaliman dengan kezaliman. Hak misalkan ada hak di situ, ada kisos dilakukan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kezaliman tidak pernah dibalas dengan kezaliman. Itu arti hadis la darara wala dirar. Tidak boleh kita berbuat zalim untuk diri kita sendiri dan tidak boleh kita berbuat zalim ke orang lain walaupun orang tadi berbuat zalim kepada kita. Jadi tidak benar, mereka zalim, kita zalim juga tidak boleh. Yang zalim jangan dibalas dengan kezaliman. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dari nasihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa mendekatkan diri lebih dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perkumpulan kita di malam hari ini, melalui kita rutin insyaallah mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad dan mendengarkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
يا رب العالمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.